Selamat malam. Kali ini kita coba membahas mengenai exit interview. Kita ketahui bahwa exit interview ini adalah wawancara formal yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan yang akan meninggalkan perusahaan atau akan resign ya. Jadi exit interview ini cara yang terbaik untuk mengakhiri hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Dan biasanya exit interview ini dilakukan oleh HRD ya. Tetapi banyak perusahaan juga sebelum ke HRD, pimpinan masing-masing melakukan exit interview kepada karyawan tersebut dan finalnya akan dilakukan oleh HRD. Jadi tujuan dari exit interview ini untuk mengetahui alasan karyawan tersebut mengundurkan diri dan mengungkapkan apakah ada terjadi konflik-konflik internal yang terjadi di perusahaan tersebut untuk bisa diperbaiki kemudiannya. Terus kemudian menjaga budaya positif perusahaan, agar budaya yang positif ini dengan hasil dari, wawancara itu diketahui apakah budaya yang dilakukan positif atau tidak, untuk perbaiki ke depannya sangat perlu. Kemudian, exit interview ini juga bertujuan untuk memberi atau menerima masukan-masukan dari karyawan terhadap perusahaan. Dan informasi-informasi mengenai kebijakan internal perusahaan tersebut, apakah sesuai dengan yang dia terima saat ini dan bermanfaat bagi dirinya dalam melakukan aktivitas pekerjaan selama ini. Dan ini dilakukan untuk perbaikan ke depannya dan sebagai evaluasi agar bisa lebih baik lagi. Eee, Secara umum pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh interview ya, wawancara kepada karyawan tersebut biasanya pertama itu apa alasan karyawan tersebut berhenti. Nah, tujuannya pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada terjadi masalah di antara karyawan tersebut, seperti konflik antara karyawan tersebut dengan pimpinan, atau konflik antara karyawan tersebut dengan karyawan yang lain. Nah, jadi ini sangat bertujuan untuk memperbaiki ke depannya bagi perusahaan tersebut. Juga apakah ada terjadi komunikasi yang miss ya, atau kurangnya komunikasi antara karyawan dengan pimpinan atau karyawan dengan karyawan yang lainnya, dengan teman-temannya. Di sini juga bisa, hasil dari exit interview ini juga bisa untuk pengembangan karir karyawan saat ini yang ada di perusahaan tersebut untuk ke depannya. Jadi mungkin ada masukan-masukan dari karyawan yang di-interview ini, apakah perlu hal-hal yang menjadi masukan untuk terbaik ke depannya. Jadi kebijakan yang diterapkan perusahaan itu apakah sudah bagus selama karyawan tersebut bekerja, dan apakah kebijakan-kebijakan tersebut mendukung dia melakukan aktivitas pekerjaannya. Kemudian biasanya pertanyaan yang dilakukan oleh interview ya, sejak kapan karyawan itu mulai berniat untuk keluar dari perusahaan. Ini sebenarnya sangat perlu untuk mengetahui secara spesifik ya, eee, apakah pada saat kapan karyawan tersebut merasa tidak puas. Biasanya kan kalau, eee, seorang karyawan itu keluar dari perusahaan pasti ada hal-hal ketidakpuasan, apakah itu ketidakpuasan masalah remunerasi, gaji, apakah ketidakpuasan kepada, atas kebijakan-kebijakan perusahaan, atau ketidakpuasan dengan budaya-budaya dalam perusahaan tersebut, itu bisa digali dengan adanya interview seperti ini. Jadi bisa menjadi evaluasi juga ke depannya bagi perusahaan. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan oleh interview adalah yang ketiganya, bagaimana hubungan karyawan tersebut dengan atasan atau rekan kerjanya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi bahwa ini untuk mengetahui apakah pandangan karyawan tersebut tentang gaya manajemen pimpinan dari perusahaan tersebut. Ini sangat perlu ya untuk perbaiki ke depannya. Kemudian yang keempat itu biasanya ditanya, bagaimana kesan
karyawan tersebut terhadap sistem manajemen perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan yang ketiga tadi. Yang keempat ini, tujuannya untuk mengetahui apakah sistem-sistem yang diterapkan perusahaan berjalan dengan baik untuk mempermudah karyawan tersebut dalam melakukan pekerjaan atau tidak. Ini untuk evaluasi ke depannya juga. Kemudian yang kelima, biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu apa yang disukai dan tidak disukai karyawan tersebut di dalam perusahaan. Ini untuk mengetahui ya, ini sangat perlu untuk mengetahui hal apa yang berjalan baik dan yang tidak baik di dalam perusahaan. Dan bisa menjadi dasar evaluasi atas program-program atau kebijakan-kebijakan perusahaan yang lebih baik ke depannya. Kemudian, pertanyaan keenam biasanya, apakah karyawan tersebut merasa perusahaan telah memberikan feedback atau umpan balik yang sesuai dengan kerja keras dari karyawan tersebut. Ini biasanya berhubungan dengan gaji atau remunerasi ya, penghargaan atau fasilitas dan lain-lain. Ini kadangkala ya karyawan tuh sangat perlu juga bukan hanya gaji kadang-kadang, perlu pujian, perlu penghargaan juga atas prestasi itu sangat diperlukan. Jadi interview mengenai kepuasan karyawan ini untuk memberikan feedback ini sangat perlu. Untuk kedepannya apakah perlu ada hal-hal yang lebih baik dan diperbaiki lagi ke depannya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketujuh, biasanya apakah perusahaan ini berhasil membantu karyawan tersebut untuk berkembang? Nah, ini sangat perlu ya. Banyak perusahaan-perusahaan itu eh, memberikan pengembangan karir karyawan, development kepada karyawan itu berupa training-training, pelatihan-pelatihan itu banyak. Beberapa perusahaan besar biasanya melakukan hal tersebut kepada karyawannya apa? Untuk meningkatkan pengetahuan atau skill karyawannya untuk menunjang kegiatan aktivitas karyawan tersebut di perusahaan agar perusahaan itu berjalan lebih baik lagi. Nah, jadi itu biasanya dilakukan oleh human capital development ya. Itu di perusahaan kalau ada namanya human capital development biasanya tugasnya lebih rinci lagi, bukan hanya administrasi personalia aja, tapi mereka memikirkan gimana karyawan itu sebagai aset bisa mengembangkan skill kemampuannya untuk lebih baik lagi. Jadi karyawan itu bisa dikatakan aset bagi mereka juga. Jadi bukan aset dalam bentuk fisik benda ya, tapi juga skill kemampuan karyawan juga bisa dijadikan aset bagi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan human capital development, pengembangan karir bagi karyawan. Kemudian yang ke-8 biasanya pertanyaan karyawan tuh, saat kapan karyawan tersebut merasa bangga bekerja di perusahaan ini? Ini sangat perlu. Ini untuk mengetahui uh, pengalaman positif yang dilakukan karyawan tersebut selama bekerja di perusahaan tersebut dan untuk mengetahui aspek manajemen apakah telah berjalan baik, apakah bisa diteruskan ke depannya. Ini sangat penting ya untuk menggali hal-hal yang positif yang diterima karyawan tersebut yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ke-9 biasanya, apakah Anda atau karyawan tersebut memberikan kontribusi terus dihargai ya kontribusinya tuh didengar dan apakah menerima umpan balik. Nah, ini sangat perlu ya untuk mengetahui apakah pimpinan manajemen itu memberikan kesempatan kepada karyawan itu untuk bisa memberikan masukan-masukan positif ya. Jadi ada masukan yang baik diterima, ditampung, apakah bisa diterima, dilanjutkan sebagai kebijakan, itu sangat perlu ya. Masukan-masukan dari karyawan itu kadang-kala sangat perlu, sangat penting. Nah, kadang-kadang ya ada pimpinan itu ya otoriter ya. Kadang-kadang ada masukan dari karyawan, dianggap karyawan ini loh masih belum ada apa-apanya. Jadi masukan sama dia ada masukan-masukan dari dia tuh dianggap tidak ada apa-apanya ya, tidak berarti gitu. Itu sangat salah. Kadang-kala ada pengetahuan karyawan itu ada lebih baik dari pimpinan kadang-kala ada. Gitu. Ada masukan-masukan dari mereka-mereka ini sangat perlu, sangat penting kadang-kadang. Jadi perlu dipikirkan juga sebagai pimpinan untuk bisa menerima masukan-masukan yang terbaik dari karyawan
untuk kebaikan ke depannya bagi perusahaan. Kemudian yang ke-10 biasanya ditanyakan itu, apa masukan-masukan dari karyawan untuk perbaikan kualitas manajemen ke depannya. Ini perlu ya untuk menilai, masukan-masukan mengenai kualitas kepemimpinan para pemimpin di perusahaan tersebut, baik itu dari, manajemen tingkat bawah sampai manajemen tingkat atas ya. Jadi, ini memberikan umpan balik yang sangat efektif untuk perbaikan, perusahaan ke depannya. Jadi hasil exit interview ini dapat dipergunakan untuk perbaiki kinerja karyawan dan perusahaan ke depannya, agar perusahaan bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai exit interview. Terima kasih.